Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffes Sarfatora dengan NPM 2478395. Saya dari kelas RPL 4C. Nah, di sini saya akan melakukan tugas PP dengan deadlock. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Pada tugas ini saya membuat 4 program. Program pertama mengenai rest condition dan mutex. Program kedua mengenai deadlock. Program ketiga mengenai cara mengatasi deadlock menggunakan log ordering. Dan program terakhir mengenai komunikasi klien dan server menggunakan autocancy token. Nah, jadi dari 4 kode tadi ini adalah kodenya: mutex, deadlock, ini untuk memperoleh deadlocknya, ini server, dan ini kliennya. Sebelum kita lanjut ke kodenya, kita ke pembahasan dulu. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam, kita harus tahu apa sih itu sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi adalah sistem yang memiliki banyak proses atau banyak komputer yang bekerja secara bersamaan. Nah, misalnya aplikasi mobile banking, dalam 1 detik bisa aja ada ribuan orang melakukan transfer. Nah, semua transfer itu masuk ke server secara hampir bersamaan. Nah, server harus bisa mengatur agar transaksi tersebut tidak saling bertabrakan. Kalau server tidak bisa mengatur proses yang berjalan bersamaan, maka data bisa menjadi rusak. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik sinkronisasi seperti mutex dan pengaturan deadlock. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari semua program yang saya buat adalah menjaga agar data tetap benar walaupun banyak proses berjalan secara bersamaan. Nah, sebelum kita masuk ke mutex, program pertama bertujuan memperlihatkan apa yang terjadi jika dua proses mengakses saldo rekening secara bersamaan. Nah, di sini saya membuat kelas mutex dengan konstruktor dislocket sama dengan false. Nah, pada bagian kelas mutex ini, saya membuat sebuah kelas bernama mutex. Mutex ini diibaratkan seperti kunci pintu. Jadi kita ibaratkan seperti kunci pintu. Nah, kalau pintunya sedang dipakai orang lain, maka orang berikutnya harus menunggu. Jadi mutex memastikan hanya satu proses yang boleh masuk. Jadi mutex ini dia hanya memperbolehkan satu proses atau satu aktivitas yang boleh dilaksanakan atau boleh masuk. Nah, setelah pada kelas mutex, kita lanjut ke logs. Di sini saya memakai while this logs wait no information results dan sampai true ini. Nah, fungsi logs digunakan untuk mengunci resource. Kalau resource sedang dipakai, maka proses akan menunggu. Jadi di sini tidak langsung masuk, program akan mengecek apakah resource masih digunakan atau tidak. Nah, tujuannya supaya tidak ada dua proses yang mengubah data secara bersamaan. Jadi itulah fungsi dari kode ini. Dia fungsinya yaitu agar tidak ada dua proses yang mengubah data secara bersamaan. Setelah kita ke log, kita ke unlock. Nah, di unlock dengan kode dislocket sama dengan false. Setelah transaksi selesai, maka kunci dibuka kembali. Dengan begitu, proses berikutnya akan melanjutkan pekerjaannya. Jadi seperti itulah fungsi dari unlock. Di sini saya memasukkan let saldo sama dengan 1000. Jadi saya membuat contoh sederhana nih dengan saldo sebesar Rp1.000. Nah, kayak ini hanya untuk contoh supaya lebih mudah dipahami. Setelah itu saya membuat kode yaitu expression transfer tanpa mutex dalam kurung nama let time sama dengan saldo. Nah, pada fungsi ini proses membaca saldo terlebih dahulu. Setelah membaca saldo, program diberi jeda sebentar. Nah, jeda ini sengaja dibuat supaya proses kedua sempat berjalan. Jadi kemungkinan rest
condition menjadi lebih besar. Jadi sebenarnya jeda ini bukan karena program lambat, tapi memang sengaja dibuat untuk simulasi. Jadi seperti itu. Nah setelah itu di sini kita hapus dulu. Kita ngerunnya menggunakan terminal. Kita memasukkan kodenya yaitu node mutex demo.js. Nah, jadi seperti ini ketika di run. Nah, jadi P1 membaca saldo sama dengan 1000, P2 membaca saldo sama dengan 1000, P1 selesai, saldo berkurang karena tadi saya memasukkan kode dikurang 100, jadi dia sama dengan 900, dan P2 selesai, saldo berkurang sama dengan 900. Jadi saldo akhir itu sama dengan 900. Padahal bukan begitu. Pada output terlihat P1 membaca saldo, kemudian P2 juga membaca saldo. Karena keduanya membaca pada waktu yang hampir sama, maka hasil keduanya bisa salah. Nah, jadi masalahnya bukan pada pengurangan saldonya, masalahnya adalah kedua proses membaca data lama secara bersamaan. Nah, sekarang dengan mutex, dengan kode ini, pada bagian kedua, saya menggunakan mutex. Sekarang proses kedua tidak lagi berjalan. Dia harus menunggu proses pertama selesai, baru setelah itu dia boleh membaca saldo. Nah, jadi walaupun prosesnya sedikit lebih lambat, tapi hasil datanya menjadi benar. Setelah itu kita masuk ke deadlock. Dan ini adalah kodenya yang sudah saya coding, tapi saya tidak mengetiknya, saya mengcopy paste dari AI. Sebelum kita masuk ke codingannya, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan deadlock. Nah, deadlock adalah keadaan ketika dua proses saling menunggu. Jadi seperti itu. Karena saling menunggu, maka tidak ada proses yang bisa selesai. Nah, contohnya nih, misal ada dua orang yang masuk gang sempit dari arah yang berlawanan. Nah, orang pertama ini tidak mau ngalah. Orang kedua juga, dia tidak mau ngalah. Nah, maka mereka akan bertemu tuh di tengah-tengah dan mereka akan berhenti. Nah, komputer juga bisa mengalami kondisi seperti itu, bukan karena rusak, tetapi karena logika pemrograman membuat kedua proses saling menunggu. Nah, sekarang kita membuka kodenya ini, deadlock. Nah, di sini saya mempunyai dua rekening A dan rekening B. Jadi ini kodenya, saya mempunyai rekening A dan rekening B. Jadi di sini rekening A sama dengan Nemutex sama dalam kurung A, dan rekening B sama dengan Nemutex B. Nah, di sini kita pakai expression P1. Nah, di sini rekening A. Nah, di sini P1 yaitu mengunci rekening A. Jadi pada kode ini yaitu P1 ini mengunci rekening A. Nah, ini P1 sedang memproses rekening A. Dan kita lanjut ke P2. Di sini kodenya sama kayak P1. Di sini P2 ini juga mengunci rekening B. Nah, dan P2 juga mengunci rekening B. Setelah itu, P1 ingin menggunakan rekening B, tetapi rekening B sedang dipakai P2. Nah, P2 juga ingin memakai rekening A, tetapi rekening A sedang dipakai P1. Jadi P1 menunggu P2, P2 juga menunggu P1. Jadi ini dia sama-sama menunggu. Seperti contoh yang saya contohkan tadi, ada orang masuk gang sempit dari arah yang berlawanan. Nah, mereka ini tidak mau ngalah dan akhirnya mereka saling menunggu. Nah, karena tidak ada yang mau melepas rekening yang sudah dipegang, atau kalau contoh tadi mereka tidak ada yang mau mengalah, siapa yang mau jalan duluan. Jadi seperti itu. Setelah itu kita jalankan untuk codingannya. Kita jalankan codingan deadlock ini. Di sini kita masukkan kodenya. Ya Allah, bukan di sini.
Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah simulasi deadlock bayar cepat. P1 mengunci rekening A seperti yang saya jelaskan tadi. P2 mengunci rekening B. P1 sedang memproses rekening A. Nih, P1 sedang memproses rekening A dan P2 sedang memproses rekening B. P1 membutuhkan rekening B. Nah, P2 ya membutuhkan rekening A. Seperti itu. Program masih berjalan, tetapi kedua proses saling menunggu. Terjadi deadlock karena circular wait. P1 megang rekening A, nah, dan menunggu rekening B. Dan sebaliknya, P2 memegang rekening B dan menunggu rekening A. Jadi tidak ada proses yang dapat melanjutkan. Jadi seperti itu. Kenapa? Kenapa program ini berhenti? Itu bukan error, tetapi memang simulasi deadlocknya seperti itu. Nah, maka saya membuat program ketiga dengan deadlock fix JS. Nah, program ketiga ini fungsinya yaitu untuk memperbaiki codingan deadlock by now ini agar bisa berjalan. Jadi fungsinya ini, deadlock fix ini adalah memperbaiki kode ini yang tadi sempat saling menunggu seperti itu. Nah, solusi yang digunakan adalah dengan log ordering. Jadi di sini saya menggunakan solusi dengan log ordering. Artinya semua proses wajib mengambil resource dengan urutan yang sama. Misal A baru B. Jadi A diselesaikan baru lanjut ke B. Dan karena urutannya sama, maka proses kedua akan menunggu, tetapi tidak akan saling menunggu seperti sebelumnya. Di sini kita akan menjalankan. Nah, karena ini kan dia stuck ya, stuck. Jadi di sini kita ctrl C dulu untuk memberhentikannya. Dan sini kita pastekan kode yang tadi, not deadlock fix. Ini adalah not ini untuk memanggil ini, untuk menjalankannya. Kita jalankan dan akan keluar seperti ini. Log ordering. P1 mengunci A, P1 mengunci B, P1 transaksi berhasil. Dan P1 melepas B, P1 melepas A, P2 mengunci A, P2 mengunci B, dan P2 transaksi berhasil. Dan P2 melepas B, P2 juga melepas A. Jadi seperti itu. Biar lebih lanjutnya, yaitu sekarang P1 itu kita selesaikan dulu, baru P2-nya berjalan. Barulah program selesai tanpa macet. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke server klien. Server dan klien. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu server dan apa itu klien. Nah, klien itu adalah pengguna dan server itu adalah komputer yang melayani pengguna. Nih, ibarat nih kita transfer uang lewat aplikasi. Nah, aplikasi HP adalah kita adalah klien, sedangkan komputer bank adalah servernya. Nah, di server JS, server juga mengecek token seperti kartu identitas. Kalau token benar, maka transaksi diproses. Kalau token salah, maka transaksi ditolak. Nah, dan klien mengirim nama pengguna, mengirim nominal, dan mengirim token. Jadi sekarang kita menjalankannya. Nah, di sini kita copy saja. Nah, sini sudah ada keluar server berjalan di port 3000. Nah, sini kita kalau ingin ngerun klien, kita harus membuat terminal baru. Nah, di sini kita panggil aja node client JS. Apa yang akan terjadi? Nah, dia statusnya menjadi berhasil, pengguna eGas nominalnya yaitu 500.000. Jadi seperti itu.
Nah, terlihat bahwa transaksi berhasil karena token yang dikirim sesuai. Dari praktikum ini saya belajar bahwa ketika banyak proses berjalan secara bersamaan dapat muncul berbagai masalah seperti responsion maupun deadlock. Nah, responsion dapat diatasi menggunakan mutex. Jadi responsion ini dapat kita atasi dengan mutex, dan deadlock dapat kita cegah menggunakan load ordering seperti ini tadi tidak bisa kita atasinya dengan load ordering. Selain itu, komunikasi klien dan server dapat diamankan menggunakan token sederhana. Nah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.